Oke pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Jadi di video kali ini Mang Adun sudah ada di salah satu grup ya. Ini salah seorang pioners membagikan sebuah tautan dari Twitter ya, seperti itu. Hore, kata tim inti ambasador GCP Miss Doris Yin dan Miss Lumari Open Minutes sudah ditetapkan tanggal 12 Desember 2024. Oke, Mang Adun jujur ya, ini lagi rame kalau di salah satu grup Mang Adun. Ya mungkin nggak tahu ya, kalau di grup-grup pioners yang lain juga nggak tahu ya. Itu juga dari diteruskannya itu bisa dikatakan mungkin bisa jadi diteruskan ke berbagai grup ya. Yang Mang Adun khawatirkan itu khawatirnya biasa lah ya, terjadi viral, terjadi booming hingga akhirnya spekulasi yang berlebihan di berbagai pioner khususnya. Jadi Mang Adun pengen tahu apa sih sebenarnya isi dari postingan Doris ini. Oke, kita langsung OTW dari sini saja langsung ya. Nah, sudah masuk, kita tinggal terjemahkan. Mang Adun pengen tahu ya maksud dari apa namanya postingan Dorisin di sini. Oke. Pidato Ibu Lumari pada konferensi pembangunan ekosistem Tiongkok hari ini. Salam kepada seluruh anggota komunitas GCP di Tiongkok dan di seluruh dunia, rekan-rekan pelopor dan tamu-tamu yang terhormat. Merupakan suatu kehormatan besar untuk berdiri di hadapan Anda hari ini, dan saya ingin memulai dengan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Liang Xi, Duta Besar Utama Tiongkok, Bapak Daniel, Panglima tertinggi konferensi ini, dan semua anggota panitia penyelenggara dan relawan pelopor yang bekerja keras. Dedikasi dan upaya Anda dalam menyelenggarakan acara ini sangat kami hargai. Ucapan terima kasih khusus kepada Ibu Doris Yin, pendiri gerakan GCP Global. Pengorbanan Anda bagi komunitas kami, khususnya dalam menyebarkan pendidikan secara global dan berjuang tanpa lelah untuk membangun gerakan ini, telah meletakkan fondasi bagi keberadaan kita saat ini. Kami berutang terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen Anda yang tak tergoyahkan. Kita tahu ya, memang Doris Yin tuh luar biasa ya. Mang Adun yang menyaksikan nyaris setiap hari itu tidak kurang dari 10 postingan Dorisin terus mengedukasi pioner seperti itu. Makanya jelas ya, kalau sangat wajar kalau Ibu Lumari itu juga turut serta bangga ya dengan apa yang Dorisin lakukan seperti itu. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya kepada para duta besar GCP Tiongkok dan semua pedagang yang mendukung ekosistem kami. Dedikasi Anda memperkuat misi kami dan memastikan bahwa kami terus tumbuh. Panggilan untuk bersatu. Oke, kita udah masuk tema nih kayaknya nih. Kita berkumpul di sini pada momen kritis dalam perjalanan kita, momen yang membutuhkan kekuatan dan persatuan kolektif kita saat kita berada di ambang kemungkinan baru. Saya menyerukan kepada semua komunitas Tionghoa dan pelopor global untuk mendukung pengembangan ekosistem GCP yang berkelanjutan. Pertama-tama izinkan saya berbagi tentang kemajuan luar biasa yang telah kita buat. Oke, jadi di sini ada data-datanya juga ya. Tidak sembarang ngomong. Hingga 30 September 2024, oke, Agustus, September, sekarang udah masuk Oktober ya. Kita Filipina mencatat sejuta. Wow, berapa itu? 1.200.000.000. Berapa itu? Namanya banyak banget transaksi GCP. Gila. Sementara Indonesia mencatat 9 ini kayaknya 1 miliar GCP ya. Bener gak? Nolnya berapa itu kalau dinolin? 3, 9, 12. Gila. Masa sih iya ya, 1 triliun apa mah? Nggak tahu, coba pioners yang ngerti nih. 1 miliar kayaknya kan, kalau 1 juta kan nolnya 6 ya. Nah, ini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 3 kali 6. Gila, 1 triliun kayaknya nih. Karena kan waktu kemarin kan target 1 juta udah nggak ada apa-apanya ya. Mungkin terus berkembang, dan di sini akhirnya katanya sementara Indonesia mencatat 900 ribuan lah ya transaksi, dan Malaysia mencatat 500 ribuan transaksi. Totalnya 2 jutaan lah ya transaksi GCP yang berhasil
Oh itu 1.002. Kok totalnya sih jadi 2 jutaan gitu? Jangan-jangan yang di atas 1 juta lebih gitu ya, mungkin maksudnya ya. Entahlah, kok itu banyak sekali kok nolnya titik-titik. Ya sudah, terus yang berhasil pencapaian ini merupakan bukti pertumbuhan komunitas kita dan potensi besar yang kita miliki. Namun kita tidak boleh berhenti di sini. Jalan ke depan maksudnya menuntut komitmen dan kolaborasi yang lebih besar untuk membangun masa depan GCP yang berkelanjutan. Namun saya juga harus menanggapi masalah serius dalam komunitas kita. Oh, ada masalah serius nih katanya ya. Marak aktivitas pasar gelap. Tindakan ini menimbulkan resiko yang signifikan bagi para pelopor kita dan membahayakan integritas ekosistem yang sedang kita upayakan untuk dibangun. Saya mohon kepada Anda semua untuk menjauhi praktek semacam itu dan sebaliknya fokus pada pengembangan GCP yang sah dan resmi. Bersama-sama kita harus mendukung visi yang sedang kita ciptakan. Oke. Di situ tadi ada istilah itu GCP yang sah dan resmi ya. Mau ulangi ya, di sini kata Miss Lumari yaitu saya mohon kepada Anda semua untuk menjauhi praktik semacam itu dan sebaliknya fokus pada pengembangan GCP yang sah dan resmi. Nah, di sini sebenarnya juga jangan sampai salah paham ya. Itu artinya GCP itu dibolehkan, resmi ya, sah seperti itu dalam masa enclosed mainnet atau mainnet tertutup. Karena apa? Peer to peer aplikasi selama tidak menjual beli Pi. Oke, atau menukarnya dengan cryptocurrency lainnya. Nah, di situ arti dari GCP yang sah dan resmi. Bersama-sama kita harus mendukung visi yang sedang kita ciptakan. Nah, di sini nih ya, 12 Desember 2024 sebuah misi untuk kita semua. Oke, sasaran kami berikutnya jelas, membuka mainnet pada 12 Desember 2024. Tanggal ini bukan sekedar penanda di kalender, ini merupakan tonggak sejarah dalam evolusi jaringan Pi dan pemenuhan visi Ibu Dorisin. Sampai hari ini kita harus memiliki maksudnya kita hanya memiliki waktu 60 hari tersisa dari 13 Oktober hingga 12 Desember 2024. Pas 2 bulan ya, 60 hari itu ya. Kita perlu bekerja lebih keras untuk mencapai sasaran ini. Mencapai tonggak sejarah ini akan membutuhkan persatuan dari setiap anggota komunitas kita. Ini bukan sekedar strategi, ini adalah misi kita dan kita harus bekerja keras untuk mencapainya. Oke. Berhenti di situ ya, Mang Adun jujur nih ya, jujur. Karena gini sih, kalau bagi komunitas, bagi pioner yang aktif peer to peer ya, aktif kumpul-kumpul, kopdar, acara yang semacam ini, konferensi seperti itu, pertemuan besar, itu sangat beda atmosfernya. Tentunya dengan pioner yang seperti Mang Adun, taunya yang klik petir doang ya. Dan kalau Mang Adun kan ada plusnya membagikan informasi kepada pioner ya, seperti itu. Dan yang Adun yakin ya pasti beda dan pasti beda banget gitu dengan pioners yang aktif dalam komunitas, berikut aktif dalam kegiatan peer to peer ya. Nah, jangan samakan. Bagi pioners yang hanya klik petir saja kayak Mang Adun masa biasa saja ini mah, apalagi informasi soal open mainnet mulu dari dulu kan gitu ya. dulu pokoknya kayak gitu. Karena apa? Mungkin gitu loh, pioner tuh seakan-akan ini apa lagi kan gitu kan, dari sini nentuin tanggal lagi ya kan, yang dulu aja nggak ada buktinya. Sebenarnya nggak seperti itu. Di sini kembali Mang Adun klarifikasi ya, yaitu soal apapun yang diterapkan oleh komunitas GCP, baik itu tanggal 1 Juli, baik itu tanggal 28 P2Day, maksudnya P-Day gitu kan, terus ini sekarang 12 Desember, tanggal berapapun, makanya di sini coba untuk menyikapi gitu loh dengan ramainya pemberitaan seperti ini. Itu jangan sampai pioner itu salah paham. Artinya gimana Mang? Artinya Miss Dorisin itu menurut Mang Adun ya, itu wajar gitu loh menentukan Miss Lumari, wajar karena mereka yang memang bekerja keras. Secara logika gitu mereka menentukan tanggal itu, syukur-syukur juga pioners itu bisa lebih serius lagi
Ya ini bicara tentang komunitasnya. Kalau yang di luar komunitas GCP yang nggak aktif, itu ya kita cukup saksikan saja. Seperti itu sih sebenarnya ya. Karena apa? Mang Adun sudah dari kemarin memikirkan dan pengen share soal ini, yaitu sebetulnya gini sih. Kalau misalkan GCP terjadi tanggal 12 Desember ini terjadi open mainnet, yang untung siapa? Yang merasa diuntungkan siapa? Apakah kita capek-capek seperti beliau-beliau semua? Kan tidak gitu. Kecuali bagi yang aktif di komunitas dan aktif peer to peer atau peer to aplikasi gitu. Kalau kita mah wah ini mah durian jatuh ya, atau apalagi bintang jatuh, benar-benar ketiban bulan kan gitu ya. Karena apa ya? Karena kita mah cuman santai, yang capek mah beliau-beliau semua. Nah ketika misalkan ada hal semacam ini, jangan disalahartikan. Kita cukup tahu aja gitu loh, kita cukup saksikan aja, ya kan? Paham ya? Itu loh. Oke, jadi baik itu terjadi atau tidaknya, kita tetap harus merasa bersyukur. Bersyukur kenapa ya? Karena ada komunitas, ya kan, tim ambasador, para pedagang yang mau bergerak sekaligus berkontribusi untuk terus ekosistem jaringan Pi itu berkembang. Paham ya? Oke, jadi di sini kita perlu bekerja lebih keras untuk mencapai sejarah. Sasaran ini, mencapai tonggak sejarah ini akan membutuhkan persatuan dari setiap agar komunitas anggota komunitas kami, ya maksudnya anggota komunitas kita ini bukan sekedar strategi. Ini adalah misi kita dan kita harus bekerja keras untuk mencapainya. Itu jelas ya, dikatakan ini bukan strategi gitu loh. Ini seolah-olah itu betul-betul target gitu loh. Barat orang tuh lari itu ya dari start mau sampai ke finish itu, mohon maaf nih, ini kan karena anggap lah ya, Miss Lumari mengatakan itu masih saja banyak pasar gelap. Artinya gitu, kita tuh ya melawan. Kalau ibarat lomba tuh melawan ya kayak yang pasar gelap, jual beli Pi, jual beli network ke koin cryptocurrency lainnya gitu. Ini ya kita jangan sampai kalah ketika sampai di finish ya. Walaupun kita tahu GCP sudah terbentuk, tapi untuk mempertahankannya itu yang perlu ditegaskan ya. Jadi jangan sampai salah tafsir juga gitu. Katanya misalkan GCP sudah terbentuk tapi ini kok masih terus membentuk GCP, nggak gitu. Karena sistem akan terus menerima dan menetapkan ya, menerapkan gitu loh harga yang bagaimana di blockchain itu sering terjadi transaksinya, misalkan peer to peer. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini. Jadi kita lanjut panggilan untuk bertindak. Di sini saja dikatakan panggilan untuk bertindak ya. Hari ini saya mengajak Anda untuk semua bergabung membangun ekosistem yang nyata. Kita perlu merekrut pedagang yang siap menerima pembayaran Pi sebagian. Artinya sebagian Pi, sebagian uang fiat. Misalkan harga barangnya itu tas 100.000, kita transfer itu dengan setengah Pi atau sebagian Pi, nah setengahnya lagi uang fiat 50.000 supaya ekosistem berjalan, bisa belanja lagi. Karena untuk saat ini itu kalau misalkan contoh Mang Adun ya, dengan Pioneers ini kan kita peer to peer nih. Nah ketika misalkan Mang Adun kehabisan beras atau kehabisan apa barang yang untuk dijadikan peer to peer gitu kan, karena misalkan bandar berasnya itu belum menerima Pi pembayarannya, ya terpaksa Mang Adun harus menggunakan uang fiat dulu gitu ya. Ini contoh saja. Jadi sebagian besar uang fiat, sebagian besar lainnya uang digital penetrop. Dan ini masyarakat sudah terlanjur percaya ya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Dimana izinkan saya berbagi ya, contoh yang hebat. Kita punya perusahaan konstruksi yang menerima pembayaran Pi. Mereka membangun kondominium dan tempat tinggal, dan katakanlah total nilai layanan dan tenaga kerja mereka mencapai 5 juta. Karena mereka menerima pembayaran
Pai 50% Anda tidak perlu membayar jumlah penuh, alih-alih membayar seluruh 5 jutaan Anda cukup membayar 2,5 juta. Inilah kekuatan Pai yang membuat transaksi kita lebih mudah diakses dan mendorong pertumbuhan dalam komunitas kita ya. Karena apa? Karena itu untuk kepercayaan juga gitu kan. Kita sudah bersyukur bisa menerima gitu kan, yang pedagangnya itu separuh uang fiat, separuh painya gitu. Kami telah mendirikan asosiasi pedagang GCP untuk memfasilitasi upaya ini. Prakasa ini dirancang untuk memperkuat komunitas kami dan memastikan bahwa kami bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Keindahan dari upaya ini adalah bahwa kami tidak sendirian, kami bersama-sama dalam hal ini, saling mendukung untuk mencapai tujuan kami. Mari kita fokus membangun ekosistem ini dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman, mempromosikan GCP dan mengajak lebih banyak pedagang untuk bergabung dengan kita. Melalui kolaborasi dan kerjasama tim, kita dapat mencapai hal-hal yang luar biasa. Ingat, kita tidak dapat mencapainya sendirian. Kita membutuhkan setiap pelopor, setiap pendukung untuk bekerja sama dalam mewujudkan impian kolektif kita. Peluncuran mainnet pada 12 Desember 2024 bukan sekedar target, ini adalah masa depan kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua atas waktu, tenaga, dan komitmen Anda. Antusiasme dan dedikasi Anda adalah kekuatan pendorong di balik keberhasilan GCP. Bersama-sama kita membentuk masa depan yang cerah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk generasi pelopor yang akan datang. Wow, luar biasa. Terima kasih, dan saya mendoakan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan yang berkelanjutan bagi Anda semua. Mari kita wujudkan mimpi ini bersama-sama. Oke. Nah, ini mis lemarinya ya. Terus juga Maudun seperti melihat China. sempat melihat tadi itunya ya, apa cuman percuma sih kalau kita play juga nggak ngerti. Members and pioneer volunteers. Nah, mungkin ini suara Your dedication and apa namanya, efforts in Miss Lumari making ya. this event possible are deeply appreciated. A special thank you to Ms. Doris Yen, the founder of the Global GCB. Ya, jadi intinya terjemahannya tadi sudah kita baca di sini ya. Oke, baik, seperti itu. Buat pioner semua ya, yang pada intinya kesimpulan di video kali ini ya, jujur Maudun kembali ingin menegaskan, yaitu jangan dulu sampai salah paham. Oke, baik itu tanggal 12, misalkan itu kan core team belum menentukan ya, memang makanya di sini Maudun mengklarifikasi atau mencoba untuk bijak ya gitu kepada pioners juga, supaya mempertimbangkan jangan sampai ada yang salah paham sehingga terjadi keributan. Dalam artian ya biasalah ya, hoax-hoax gak jelas, akhirnya terus yang paling miris nih, Maudun paling miris tuh jadi saling menyalahkan. Mana katanya tanggal 12 open met. Nah, ini loh ya. Jadi kalau menurut Maudun sebagai pioners, nggak tahu ya, kalau bukan pioners Maudun nggak tahu lah, ini sebagai pioners gitu, pioners sejati, lu ngapain sih kita saling menyalahkan? Kalau misalkan terjadi atau tidaknya, kita bersyukur tetap gitu loh. Pertama tadi itu sudah ada yang mau berusaha gitu. Pioner kalau terjadi open minute, siapa yang merasakan juga itu? Apa kita berjuang? Kita kan cuma klik petir doang. Mereka semua, beliau semua yang capek ini. Jadi kalau menurut Maudun ya, untuk menyikapi adanya lagi pengumuman seperti ini, nah itu diharapkan supaya lebih hati-hati lagi ya. Seperti itu, dalam artian mengkonsumsi informasi bijak-bijaklah, sehingga kita tidak mudah baper. Itu terjadi atau tidaknya sama-sama kita tunggu langsung dari Picor Team, karena ini bukan dari Picor Team ya. Disclaimer, cuman yang mengkhawatirkan tadi itu ya, rame di mana-mana hingga menyebabkan keributan dan pioner itu malah terpecah belah lah. Oke. Baik, seperti itu ya pioners ya. Maudun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi penpoknya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.